Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, selamat malam. Halo, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan Neng Adel KSM, kisah misteri gitu ya guys ya. Oke, seperti biasa doa terbaik buat kalian semuanya tentunya. Terima kasih yang udah like, subscribe-nya, juga komennya teman-teman. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Seperti biasa teman-temannya, jangan lupa like-nya, subscribe-nya gitu teman, agar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video kali ini teman-teman. Oke, malam hari ini langsung aja ya kita ke singkat cerita ya. Ada seseorang yang mengirimkan ceritanya gitu ya guys ya. Dia adalah seorang laki-laki gitu ya yang bernama, oke aku kasih nama aja Iqbal ya gitu ya guys. Nah, Iqbal ini adalah tinggal di daerah Sulawesi gitu ya guys ya. Iqbal ini tinggal di Sulawesi dan dia itu sebenarnya bukan seorang ahli supranatural, tapi dia adalah eh seseorang yang sangat berkeinginan untuk mengasah apa yang dia miliki gitu ya guys. Dia mempunyai satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa ataupun bisa melihat ataupun bisa merasakan gitu ya guys, kehadirannya gitu ya, si makhluk-makhluk goib ini gitu guys. Singkat cerita guys, dia adalah 5 bersaudara dan dia mempunyai kakek, dan kakeknya itu mempunyai anak tiga bersaudara, si perempuan 2, si lelaki 1. Taruhlah yang perempuan itu adalah tantenya gitu. Kebetulan di sini tantenya adalah seorang yang mengalami suatu kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan gitu ya guys ya. Tantenya itu sering sekali dianggap seperti punya kelainan jiwa, tetapi dia tidak seperti itu guys. Tapi mungkin memang keturunan ya, dia itu merasakan hal-hal seperti ini, tapi tidak ada yang percaya gitu ya guys. Setiap diceritakan kejadian-kejadian ini, akhirnya dia kadang berteriak-teriak gitu, dan dia tuh jatuh sakit gitu. Dengan kondisi yang seperti itu, menurut para warga meresahkan gitu ya guys. Nah, pada saat akhirnya dirundingkan bahwa si tantenya si Kak Iqbal ini diasingkan di salah satu hutan gitu ya guys ya. Di hutan itu dia tidak dipasung, tidak apa, tapi didirikan seperti kayak gubuk-gubuk gitu ya guys ya. Makanan kalau ini dikirim dari, karena tidak jauh dari tempat itu gitu guys, dikirim oleh keluarganya gitu, oleh ke Kak Iqbalnya itu sendiri terkadang. Nah, entah kenapa sekian lama berjalan waktu gitu hingga bertahun-tahun, dia otomatis di dalam hutan itu sendiri dong gitu guys. Tapi dia sholat guys, rajin. Cuman terkadang seperti ada apa gitu ya, mungkin ada sesuatu yang membuat dia agak pikirannya depresi. Tidak gila, tidak ya guys ya. Nah, setelah itu sekian lama bertahun-tahun, datanglah keluarga dari pihak si tantenya teman aku, Kak Iqbal itu datang, dan dan si tiba-tiba keluarga ini melihat dia baik gitu guys. Terus seolah nyata kalau dia tuh sembuh gitu guys, sembuh dan berbicara normal seperti manusia biasa gitu, dan ada perubahan seperti wajahnya tuh bersinar gitu ya guys ya, bersinar. Tiba-tiba entah kenapa si tantenya ini bilang mau menikah, dan bingung dong si bapaknya gitu, kakeknya si Kak Iqbal itu bingung kenapa kok tiba-tiba menikah. Dan diperkenalkan memang itu tampan gitu, ganteng sekali orangnya, tapi mereka tidak berpikir yang aneh-aneh gitu ya guys, katanya sudah kenal lama gitu ya. Nah, setelah itu mereka akhirnya singkat cerita mereka menikah gitu guys ya. Nah, pada saat menikah itu dia
Dibawa dong sama suaminya gitu kan. Setelah dibawa sama suaminya itu, dan dia berpesan sebelum berangkat itu guys, dia bilang, "Bapak, Ibu, seandainya Bapak sama Ibu mau datang ke rumah saya, seandainya Bapak sama Ibu itu apa namanya, di saat perjalanan menemukan hal-hal yang aneh, yang di luar, nalar gitu ya, Bapak Ibu nggak usah takut karena itu adalah daerah wilayah suami saya," gitu ya guys ya. Tiba-tiba mereka, orang tua ini ingin berkunjung, berjalanlah orang tua ini, ibu dan bapaknya menuju rumah anaknya dong gitu kan. Nah pada saat dia sampai, rumah itu di tengah hutan guys, seperti istana mewah, seperti dilapisi emas gitu ya guys. Tiba-tiba ketika dia masuk bertemu dengan anaknya, anaknya bertanya, "Ibu sama bapak ingin menginap tidak?" katanya, "Kami pulang," gitu kan. Nah setelah ngobrol, bercerita akhirnya si ibu bapak ini melihat semakin wah gitu kan, anak ini semakin mewah dan semakin, sangat bersinar gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba si bapak bertanya, "Dan ibu, suami kamu mana?" gitu. Dan si anaknya itu menjawab, "Suamiku sedang pergi." Nah entah sekian selang berapa lama datanglah sosok hitam gede berbulu gitu ya guys ya, hitam tinggi berbulu, dan dia, kaget dong ibu bapaknya. Dan semenjak itu si ibu bapaknya itu bertanya, "Ini siapa? Saya kan adalah, yang telah bapak akui dan restui menikahi anak bapak ini," gitu. Ternyata guys, suaminya itu adalah golongan jin, berupa jin gitu ya. Dan si bapak ibu ini takut gitu guys, dan padahal si suaminya itu bilang jangan takut gitu kan, karena memang, dia tidak akan berbuat hal-hal yang tidak baik kepada orang tua si istrinya ini gitu guys ya. Tapi namanya orang tua, manusia melihat itu sangat takut gitu. Dan anaknya itu, memberikan, apa namanya, semacam koin gitu ya guys ya, kayak koin gitu, uang recehan ribuan dulu, zaman dulu gitu ya guys, katanya yang tebel-tebel gitu ribuannya, disuruh bawa gitu ya guys ya. Tapi ibunya bapaknya nggak mau gitu, campur ada kuning, ada uang 500-an kuning gitu ya. Akhirnya, kata bapaknya, "Udah saya ngambil Rp500 saja yang warna kuning." Dan tiba-tiba kata anaknya, "Bener tuh, segitu." "Iya," katanya. Udah, terus mereka lari tunggang langgang jalan cepet, tapi memang tidak diapa-apakan gitu ya guys ya, orang tua itu. Nah setelah itu, mereka berdua keluar dari hutan itu sampai terbengong-bengong, "Loh kok jalannya di sini?" gitu ya, beda lagi tempatnya. Dan itu ternyata keluar dia langsung di deket rumahnya gitu guys, sedangkan dia waktu menuju jalan itu diberi petunjuk jauh sekali gitu ya guys ya, tiba-tiba sudah di dekat rumahnya. Nah, pada saat itu juga sampai di rumah mereka bercerita sekeluarga dengan Kak Iqbal bahwa sebenarnya anaknya itu, tantenya Kak Iqbal itu telah dinikahkan oleh seorang jin gitu ya guys ya. Nah akhirnya si bapaknya itu bilang, "Ya sudahlah, mau gimana lagi gitu, kita juga nggak tahu," gitu kan, karena kita melihat waktu itu awalnya dia adalah manusia gitu ya guys. Nah akhirnya tiba-tiba si bapak itu mengeluarkan pemberian, dari itu pas dilihat emas batangan guys. Jadi uang yang Rp500 kuning itu berubah jadi emas batangan gitu. Pada esok harinya, lusanya dicari-cari jalannya lagi, rumahnya, atau ini sudah tidak ketemu guys. Akhirnya si bapak dan ibu itu bersedih gitu, sedih sekali ingin ketemu gitu. Dan kebetulan, sekian lama, Kak Iqbal ini pernah bermimpi bahwa dia didatengin, tantenya itu sudah punya anak 2 gitu ya guys ya, 3, sudah punya anak 3. Dan dia berbicara sama Kak Iqbal itu, dan diberitahukan kepada kakeknya dan ibunya gitu, bapak dari si, tantenya itu gitu ya guys. Nah jadi begitu guys ceritanya, kasihan sekali ya kalau menurut saya gitu ya, orang tuanya tuh sangat tidak tahu gitu. Itulah jin bisa menyerupai, wujud manusia gitu, dan sampai mengelabui sama sekali. Entah gimana ceritanya itu guys sampai sekarang. Kalau menurut Kak Iqbal katanya sih mereka sering bersilaturahmi dengan, entah itu di dalam mimpi atau apa gitu guys. Oke, thank you for watching. Itu aja cerita dari aku guys. Selamat malam, selamat istirahat, semoga terhibur, semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezeki,
dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.